Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Perenungan Alkitab kita dalam Keluaran pasal 8 yang mengisahkan Allah menimpakan 3 tulah lagi kepada Firaun karena tidak mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Allah Israel. Setelah tulah air menjadi darah, Allah kemudian memberikan tulah kedua, yaitu kata keluar dari sungai Nil dan memenuhi seluruh Mesir. Kemudian diikuti dengan tulah nyamuk, dan yang keempat tulah lalat ikat. Keempat tulah ini diberikan karena Firaun menolak untuk mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Allah Israel. Ada bagian yang menarik jika kita memperhatikan bahwa semua tulah yang diberikan di seluruh tanah Mesir tidak ada satupun yang menyentuh umat Tuhan, seperti yang terdapat dalam ayat 3 dan 4. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, di dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Kemudian juga dinyatakan dalam ayat 22 dan 23, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saudara, dalam Keluaran pasal 8 ini kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel. Allah jelas menunjukkan pembedaan antara umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Umat Tuhan mendapat perlindungan, sedangkan Firaun dan bangsanya mendapatkan tulah. Semua tulah yang terjadi adalah akibat dari kekerasan hati Firaun yang tidak mau mengikuti perkataan Tuhan. Firaun tidak takut dan tidak tunduk kepada Tuhan. Pelajaran bagi kita orang percaya saat ini adalah Allah yang kita sembah juga melakukan pembedaan bagi kita anak-anaknya dan bagi yang bukan anak-anak Tuhan. Melalui apa? Yaitu melalui berkat perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, terlepas dari setiap permasalahan dan pergumulan hidup yang terjadi, yang mana di balik semua itu ada sesuatu yang ingin Allah ajarkan bagi kita. Kita harus tetap yakin bahwa perlindungan Tuhan ada di dalam hidup kita. Saat ini ada banyak orang yang hilang pengharapan karena beban pergumulan hidup. Banyak yang telah berputus asa. Namun, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus menyadari bahwa kita punya Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Kita punya Bapa yang setia menjagai kita, sehingga hidup anak-anak Tuhan adalah hidup yang berpengharapan. Mungkin kita berpikir bahwa berkat perlindungan tidak kita rasakan, tetapi ada satu hal yang harus kita ketahui pasti, bahwa kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan mendapatkan berkat perlindungan kekal, yaitu jaminan keselamatan yang diberikan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkat perlindungan Allah akan terus ada bagi kita, seperti yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jaminan keselamatan bagi kita semua. Pengharapan kita sampai kita kembali kepada Allah Bapa kita di sorga. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Terus percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.